Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mu'asyiral fudala rahimakumullah. Langsung saja, alhamdulillah malam ini 3 rangkaian acara telah kita laksanakan bersama. Yang pertama kita baca Ratibul Aqtas. Yang kedua kita lanjutkan dengan baca Asmaul Husna. Yang ketiga kita tutup dengan Maulid. Ini tentunya dari rangkaian acara dari awal sampai yang ketiga ini adalah acara yang mulia. Yang pertama, di dalam Ratibul Aqtas ini banyak sekali fadilah-fadilah yang Allah berikan. Dikatakan oleh Syekh Ali Abdullah Baros di dalam kitab Al-Qirtas mensarahkan kitab Ratibul Aqtas, beliau mengatakan tidak ada orang yang membaca Ratibul Aqtas maka Allah Subhanahu wa taala akan pelihara dirinya, rumahnya dan keluarganya, 40 orang tetangganya. Mudah-mudahan dengan berkah Ratibul Aqtas kita semua ini insya Allah di dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka lillahil asmaul husna. Bagi Allah itu punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian biha dengan asmaul husna. Jadi ini adalah bagian daripada tawasul. Kita bisa bertawasul dengan Nabi Muhammad, kita bisa bertawasul dengan sedekah, kita juga bisa bertawasul dengan asma-asma Allah. Karena al-wasail hukmul maqasid. Tawasul ini adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada maksud-maksud kita. Mudah-mudahan dengan barokah Asmaul Husna yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Dan yang ketiga kita baca Maulid Siltul Durar yang dikarang oleh Al-Alimul Alamah Al-Habib Ali bin Muhsin Al-Habsi Musallallahu Tabarakallah. Di situ banyak sirah nabawiyah. Bahkan kalau kita mau menceritakan keindahan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kayaknya nggak cukup 3 hari 3 malam. Karena Muhammadun Basyarun Walaysa Kal-Bathari. Nabi Muhammad ini adalah seorang manusia, tapi tidaklah seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajarin. Nabi Muhammad itu kalau boleh diumpamakan, andai seperti apa? Seperti batu yakut di antara batu-batu yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita sering baca manaqib Syekh Saman, itu ada kalimat begini. Zikrul awliyai tanzilur rahmah. Menyebut kebaikan para aulia, menyebut karomah para aulia, ini akan menyebabkan Allah menurunkan rahmat. Min babil aula bidzikri maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyebut cerita wali aja turun rahmat, apalagi yang dibuka ini cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pangkat wali dengan Nabi kemana tahu, nggak ada apa-apanya. Wali ke sahabat aja nggak nyampe, sahabat ke Nabi nggak sampai. Pangkat kenabian ini, kemuliaannya ini pangkat yang tertinggi daripada hamba-hamba Allah. Mulia seorang wali, mulianya begitu luar biasa. Disebut namanya, diceritakan namanya, diceritakan biografinya, ini jadi asbab turun rahmat. Terlebih lagi kalau yang diceritakannya ini adalah manusia yang menjadikan asbab adanya surga, adanya neraka, adanya langit, adanya bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini pasti dan pasti akan lebih menurunkan rahmat lagi. Karena kata Allah di dalam haditsul qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul afdal. Jikalah tidak aku akan menciptakan engkau ya Muhammad, tidak akan pernah aku ciptakan yang namanya alam ini. Para ulama mengatakan min alami dunia wa alamul akhirah. Baik alam dunia ataupun juga alam akhirat, kalau Allah nggak ciptakan Nabi Muhammad nggak akan pernah ada. Jadi Masya Allah, majlis ini mudah-mudahan majlis yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma terkait dengan maulid dan sholawat ya.
ada syarat yang harus bisa sampai salawat kita kepada Nabi. Dikatakan oleh Imam Abdul Wahhab Asy'arani, banyak orang baca salawat tapi salawatnya nggak nyampe kepada Nabi. Nabi melengos. Nabi melengos ketika orang baca salawat. Ada orang baca salawat tapi Nabi melengos. Bahkan Sayyidah Fatimah membelakangi, kagak mau melihat dia. Pertanda apa? Pertanda salawatnya ditolak. Siapa ini? Bahkan dikatakan di situ, kalau di dalam kitab Dalailun Nubuwah diceritakan, hatta orang ini baca salawatnya 1.000.000 kali semalaman, Nabi tetap aja melengos, nggak mau lihat dia. Buat siapa? Yaitu adalah buat orang-orang yang di dalam hatinya tertanam kebencian kepada ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati kita. Orang yang benci kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW, orang yang dalam darahnya ini mengalir daripada darah Nabi Muhammad SAW, hatta jangan dia wirid selawat 100, 1.000.000 kali dia baca selawat semalaman, Nabi melengos. Nabi Muhammad SAW melengos. Sayyidah Fatimah itu membelakangin dia. Lihat di Dalailun Nubuwah di situ diterangkan. Bahkan di kitab yang paling kecil, kalau santri bilang itu kitab kipas susah di depan. Ya. Kitab kipas. Ya. Qomi Utugian itu kan kitab kipas ya. Tipis banget itu. Di situ ada keterangan bagaimana ketika syarif-syarif itu berbuat maksiat kepada Allah. Ada seorang ulama wali, tapi tertanam kebencian dia kepada habaib, tertanam kebencian dia kepada orang yang mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kagak dikasih lihat lagi. Akhirnya dia tobat kepada Allah, diterima. Nah makanya syarat selawat diterima oleh Nabi, syarat selawat diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tambahin satu lagi. Tambahin satu lagi. Apa? Bihubbi ahli baitin Nabi Muhammadin SAW. Ada cinta kita kepada ahli keluarga Nabi. Jangan pernah banding-bandingin habaibin. Jangan, oh saya mencintanya mah Habib yang ini, Habib yang ini, maka ada bahlul kita. Itu bukan daripada orang manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Oh anak mencintanya Habib yang ini, sama yang ini maka ada. Kalau yang ini anak resep, yang ini kagak. Tidak ada hak buat kita membanding-bandingkan habaib. Tidak ada hak buat kita membanding-bandingkan ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang berhak membanding-bandingkan ahli keluarga Nabi Muhammad siapa? Yang berhak membanding-bandingkan ahli keluarga Nabi adalah Nabi sendiri. Buat kita tidak ada hak. Ya. Sebab dikatakan oleh Al-Imam Sawi ketika mentafsirkan wa yutahhirukum tathhira, lihat di tafsirnya Imam Sawi mengatakan 1 langkah kita 7 langkah habaib. Ya. 1 langkah kita 7 langkah dia. Makanya kita biar salawat kita diterima, tanamkan kecintaan kita kepada ahli keluarga Nabi SAW. Bahkan ada satu pesan kata Habib Salim bin Abdullah As-Satiri yang dikenal dengan Sultanul Ulama. Beliau mengatakan, khudil ilma min baiti ahli Nabi, min baiti ahli Nabi. Ambil ilmu dari mulut ahli keluarga Nabi. Jadi ambil ilmu dari mulut ahli keluarga Nabi. Fa'ilan tastati, kalau kamu tidak mampu mendapatkan bisa mengambil ilmu dari mulut ahli keluarga Nabi, ambil dari mulut orang yang belajar kepada ahli keluarga Nabi. Kalau tidak juga ambil ilmu dari orang yang belajar kepada ahli keluarga Nabi. Sampai pada akhirnya ambil ilmu dari orang yang cinta kepada ahli keluarga Nabi. Bahkan di situ disampaikan ya oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, andai kata ada orang alim, balaghahnya pintar, mantiknya pintar, tafsirnya pintar, sirahnya pintar, semua fan ilmu, 13 fan ilmu dia kuasai, tapi dia benci dengan ahli keluarga Nabi, jangan diambil ilmunya, hatta dia pintar banget ya. Sekalipun dia pintarnya kayak apa, jangan diambil. Kenapa? Andai kata dia punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad, sanadnya langsung diputusin. Jadi sanadnya langsung diputusin.
Kalau ada wali, Pak, ada wali, ini orang udah dapat derajat wali, ya, benci sama ahli keluarga Nabi. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani itu punya pangkat yang tidak dimiliki oleh wali-wali yang lain. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Nurul Burhan. Nurul Burhan itu sarah kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, ada namanya Nurul Burhan. Di situ Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, ana sallamul ahwal. Saya ini orang yang berhak mecat wali. Wali dipecat oleh Syekh Abdul Qadir, Pak. Ana sallamul ahwal, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya berhak mecat wali. Kapan wali itu bisa dipecat? Kalau dia benci kepada ahli keluarga Nabi, dipecat kewaliannya. Ya. Kita jangan dipecat jadi wali, dipecat jadi ustaz aja kita bingung ya. Wali dipecat sama Syekh Abdul Qadir. Nah, mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, rangkaian fadilah yang kita laksanakan malam ini mudah-mudahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Zakaria Andar Kandahlawi, beliau mengatakan, tidak ada majlis yang lebih baik di dunia ini kecuali daripada majlis zikir dan majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir dan majlis ilmu, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi mengatakan, hafatil malaikatu birahmatihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan para malaikat untuk mengelilingi, ya, untuk mengelilingi tempat tersebut. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah muka kita bisa melihat daripada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan besok kita mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berlebihnya mohon maaf apabila itu tidak taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.